Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Yunikasari dengan nomor pokok mahasiswa 19141515115 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2019. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dari mata kuliah Interpretasi Hutan. Judul jurnalnya adalah Perencanaan Program Interpretasi Lingkungan sebagai Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Jurnal Perencanaan Program Interpretasi Lingkungan sebagai Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen ditulis oleh Restian Alif Jurniati, Rineko Sukmadi, dan Nyoto Santoso. Diterbitkan pada tahun 2016 dalam Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, volume ketiga, nomor 2, pada halaman 153 sampai 161. Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan kawasan pelestarian alam dengan potensi keunikan kawasan sebagai sarana rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat dan pengunjung. Namun, ekowisata di kawasan ini belum dikembangkan dengan optimal dan program pendukung konservasi kawasan masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan perencanaan program interpretasi lingkungan agar membantu pengunjung mengetahui dan memahami potensi kawasan dan meningkatkan kegiatan ekowisata. Hal-hal yang akan dibahas pada jurnal ini yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua yaitu metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang memperhatikan pelestarian lingkungan, pendidikan, peningkatan ekonomi, kepentingan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Peranan ekowisata sangat diterapkan di dalam kawasan konservasi seperti taman wisata alam agar dapat mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistemnya. Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah ekowisata. Ekowisata dalam hal ini seperti peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visi dan misi Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan menjadi dan dapat mewujudkan kegiatan ekowisata. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan interpretasi. Kegiatan interpretasi dalam hal ini adalah memberikan peluang, terutama peluang ekonomi kepada masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Yang keempat adalah kelestarian Kawah Ijen. Kelestarian Taman Wisata Alam Kawah Ijen yaitu perubahan ekosistem dan rawan kebakaran hutan. Kemudian adalah tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian kawasan. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan pengalaman wisata dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran akan konservasi, kepuasan, serta apresiasi dari pengunjung. Tujuan yang ketiga ialah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen, untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan. Tujuan yang keempat adalah untuk menghubungkan antara potensi kawasan dan kebutuhan pengunjung dalam mendukung ekowisata. Tujuan yang kelima adalah untuk mendorong kegiatan konservasi dan memberikan manfaat yang baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Kawah Ijen memuat visi dan misi sebagai pengelolaan dan mewujudkan kegiatan ekowisata. Namun, ekowisatanya yang belum dikembangkan secara optimal menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan sampah, perubahan ekosistem, dan rawan kebakaran hutan yang dapat mengancam kelestarian Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perencanaan
untuk menghubungkan antara kebutuhan dan pengeluaran yang mendukung ekowisata. Penelitian ini dilakukan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Penentuan sampelnya menggunakan identifikasi objek. Dengan jumlah sampel 3, analisis kriterianya adalah biologi, fisik, dan sosial. Sedangkan analisis objeknya kelimpahan flora dan kelimpahan fauna. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Penyebaran potensi objek interpretasi fisik dapat ditemukan di sepanjang jalur pendakian Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Di antaranya adalah kawasan Paltuding, Pondok Bunder, Kawah Ijen, dan Pembendung, serta pemandangan vegetasi pegunungan dan kompleks Gunung Ijen. Potensi objek interpretasi sosial ekonomi di Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan aktivitas penambang dan pemikul belerang, sehingga dapat dijadikan salah satu aksi wisata yang menarik bagi pengunjung. Berdasarkan gambar 1, peta penutupan lahan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, hasil yang didapatkan adalah 1. Keanekaragaman potensi objek interpretasi biologi bergantung pada jenis kelimpahan flora dan faunanya. Yang kedua adalah potensi objek interpretasi sosial ekonomi di Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan aktivitas penambang dan pemikul belerang. Yang ketiga adalah penyebaran potensi objek interpretasi fisik dapat ditemukan di sepanjang jalur-jalur pendakian. Kemudian adalah komposisi pengunjung. Berdasarkan tabel 1 komposisi pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen dengan jumlah responden 100 pengunjung, ditemukan hasil bahwa aspek motivasi pengunjung sangat berpengaruh terhadap komposisi pengunjung itu sendiri. Dan yang kedua adalah motivasi akan memberikan dampak positif bagi pengunjung itu sendiri. Yang selanjutnya adalah motivasi pengunjung. Berdasarkan hasil motivasi pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen, dijelaskan bahwa preferensi pengunjung dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Yang kedua, mengunjungi kawasan dengan keunikan sehingga dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi wisatawan. Kemudian, preferensi sangat penting untuk keberhasilan berjalannya operasi pariwisata. Preferensi terhadap 51% dibandingkan melakukan kegiatan mendaki, kegiatan wisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen ternyata dan menikmati atraksi penambang belerang, pengunjung cenderung memilih kegiatan menikmati keindahan dan fenomena alam tersebut. Kemudian adalah keadaan penduduk. Keadaan penduduk sekitar kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi, dan Bondowoso. Dari tabel tersebut, dijelaskan bahwa 1. Keberadaan penduduk sekitar kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, sebagian besar berada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, tahun 2014 sebesar 4.208 jiwa per kilometer. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam atau agama Muslim. Yang ketiga, di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen terdapat fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti puskesmas. Yang keempat, mata pencaharian sebagian masyarakat sebagai penambang ataupun pemikul belerang dan pedagang atau penyedia jasa wisata dan berkebun. Selanjutnya adalah materi interpretasi. Materi interpretasi lingkungan yang akan diungkapkan adalah yang pertama, teknik interpretasi yang tepat untuk menyampaikan materi interpretasi, yaitu teknik secara langsung atau personal service. Yang kedua, menyampaikan program-program interpretasi lingkungan. Dan yang ketiga, mendiskusikan kepada pengunjung atau pendemonstran secara langsung. Interpretasi merupakan sebuah program
yang menyeluruh untuk menggambarkan cerita secara keseluruhan kawasan. Program interpretasi lingkungan membantu pengunjung untuk menyeimbangkan kebutuhan reaksi, kebutuhan rekreasi, dan sumber daya yang ada sekaligus dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku pengunjung. Pengunjung yang mengikuti program interpretasi lingkungan akan mendapatkan pengalaman secara langsung dengan melakukan kegiatan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah bahwa pembinaan secara berkala agar lembaga khusus pemandu interper dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, ditingkatkan interaksi antara interpreter dengan pengunjung. Yang ketiga, masyarakat ikut berkontribusi dalam usaha konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, diperlukan lembaga khusus masyarakat yang tergabung dalam kelompok pemandu atau interpreter dan pengelolaan lembaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran penghargaan dan pengertian akan kawasan yang dikunjunginya. Pelibatan masyarakat secara tidak langsung ataupun secara langsung dalam pengelolaan akan mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan interpretasi lingkungan. Masyarakat akan menikmati hasil atau pembayaran dari kegiatan interpretasi terhadap upaya masyarakat tersebut menjadi interpreter melalui pelaksanaan program interpretasi. Selain itu, masyarakat akan berkontribusi dalam usaha konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, agar lembaga khusus pemandu atau interpreter dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkala. Sehingga didapatkan pengelolaan Taman Wisata Kawah Ijen ke depannya mengelola kawasan wisata dengan ekowisata sesuai dengan visi dan misi tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.